Kenapa sih harus PDKT? Bayangin ketika makan di sebuah restoran terus tiba-tiba ada yang nyamperin lo dan bilang aku suka sama kamu. Kira-kira bagaimana responmu? Ya gak salah juga langsung mengutarakan perasaan sama orang yang kita suka, tapi ya gak gitu juga caranya, peluang lo untuk ditolak jadi tinggi banget. Jadi, tujuan PDKT itu untuk meminimalisir penolakan atas perasaanmu. Lo bisa menilai apakah calon pasangan lo itu suka atau tidak. Dari respon yang diberikan, dengan PDKT, lo bisa mengenal kepribadian calon pasangan dan sifat yang lo belum tahu. Menurut pengalaman dan cerita teman-teman, banyak yang tidak serius menjalani pendekatan. Akibatnya apa? Saat mereka baru tahu hal baru tentang pasangan dia yang mungkin lo kurang suka, karena lo sendiri belum begitu mengenalnya. Karena kebanyakan ketika PDKT, orang ingin terlihat baik dan bisa menjadi sesuai yang gebetannya mau, sampai lupa dan tidak menjadi dirinya sendiri. PDKT itu susah-susah gampang, semua orang pasti punya caranya sendiri buat nunjukin pesonanya. Sebenarnya PDKT memiliki kenangan tersendiri bagi pasangan. Makanya lo harus menciptakan momen pendekatan yang berkesan. Nah, ini ada 4 tips basic yang setidaknya bisa lo lakukan saat PDKT sama gebetan. Pertama, know yourself. Pasti yang lo inginkan adalah untuk mengenal si dia bukan, masa lo pengen sama dia, tapi lo gak kenal diri sendiri seperti apa. Mengenali dan menerima diri sendiri penting untuk menjadi diri sendiri. Saat udah kenal diri sendiri, maka lo akan lebih kenal juga tentang hal-hal yang lo sukai atau tidak, karakter lo, dan itu bisa jadi pertimbangan saat memilih pasangan. Cari tahu juga gimana kriteria pasangan ideal bagi lo, jangan paksakan diri lo, jika memang merasa tidak cocok dengan karakter si dia. Lo juga penting untuk introspeksi diri sendiri tentang hubungan yang lo jalani sebelumnya. Apakah ada masalah yang perlu lo selesaikan untuk memulai hubungan baru, supaya tidak ada kesalahan yang sama terulang kembali? Kedua, percaya diri, ini suatu hal yang penting, lo harus percaya diri dan berani saat awal memulai PDKT. Tapi ingat jangan percaya diri berlebihan, nanti malah bisa bikin dia ilfeel. Banyak orang mundur dari PDKT gara-gara hal ini, coba tunjukkan apa yang menjadi kelebihanmu dengan percaya diri. Kalau lo jago komputer, saat laptop dia bermasalah tawarkan diri untuk membantu memperbaikinya, dan buat dia terkesan akan hal itu. Ketiga, komunikasi, ini adalah kunci dalam menjalin hubungan, tidak jarang juga banyak hubungan gagal karena komunikasi yang jelek. Untuk itu lo harus melatih kemampuan komunikasimu. Jangan hanya nanya kabar mulu, atau nyari topik yang jawabannya udah jelas, iya atau tidak. Cewek juga biasanya lebih senang menanggapi obrolan komunikasi yang nyambung. Lo juga harus bisa mentransfer apa yang lo pikirkan menjadi sebuah kata-kata yang baik, agar dia mengerti. Dan satu lagi yang penting, jangan sampai lo menanyakan hal-hal yang sensitif, dan menyinggung perasaan dia saat pendekatan. Keempat, humoris, jangan kaku saat PDKT itu juga sebuah kunci. Kalau lo kaku, bisa bikin gebetan lo boring ketika terus-terusan ngobrol sama lo. Cobalah untuk sedikit humoris, beri dia lelucon-lelucon receh yang bikin dia ketawa. Humor bisa membuat kalian juga semakin dekat dan berpikir. Kalau lo merasa diri lo gak lucu, gak apa-apa, coba aja kasih dia meme yang menurut lo lucu. Atau mau ngelucu malah dianggap ceringe, it's okay, tidak masalah. Setidaknya lo sudah berusaha. Tenang aja, gak ada salahnya kok. Yang terpenting terus berusaha bro, dan jangan lupa untuk dibantu doa.